warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Aziza, NIM 18217, Prodi Ekonomi Syariah 5B, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAINU Kebumen. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengawasan bank syariah dan manajemen risiko bank syariah. Yang pertama, pengawasan bank syariah. Pengawasan bank syariah adalah kegiatan pengawasan melalui proses pengendalian kegiatan, prosedur pencatatan, pelaporan hasil pengawasan, dan evaluasi terhadap hasil. Yang kedua, pengawasan bank syariah oleh DPS. DPS merupakan Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha bank secara independen. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, aktivitas pengawasan bank syariah. Ada 4. Yang pertama, menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Yang kedua, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dalam standar yang diminta. Yang keempat yaitu perbandingan hasil akhir dengan masukan yang digunakan. Untuk yang keempat yaitu tadi perbandingan hasil akhir dengan masukan yang digunakan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua itu review operasional bank, dan yang ketiga itu pembuatan laporan hasil pengawasan. Pengumpulan data itu dimulai dari datanya customer, datanya nasabah yang nabung, yang deposit, dan lain-lain di bank syariah. Terus mereview operasional bank, bagaimana jalannya bank tersebut, apakah sudah sesuai prinsip syariah atau belum. Dan yang ketiga itu pembuatan hasil laporan, nanti itu dievaluasi untuk kedepannya lagi demi kemajuan bank tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang yaitu ada 5 resiko. Yang pertama, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terhadap bank terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Jadi biasanya itu masyarakat menilai bank itu seperti apa, itu yang menjadi kaca atau reputasi terhadap bank. Yang kedua yaitu resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Ketentuan internal itu bisa dari karyawan bank atau manajemen di dalam banknya, atau bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan customer service-nya. Kalau eksternalnya yaitu mencangkup dari luarnya, dari nasabah atau dari kegiatan-kegiatan di luar kantor tersebut. Risiko transaksi yaitu risiko yang disebabkan oleh permasalahan pelayanan atau produk-produk yang tersedia. Bisa berupa kredit macet atau sertifikat penjamin nasabah itu bermasalah. Yang keempat adalah risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan yang tidak berlaku. Jadi ini dari direksinya ke manajemennya atau pimpinan cabangnya itu ada ketidaktepatan dan itu menyebabkan resiko strategis.
Ya, yang kelima atau yang terakhir adalah risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya aspek kelemahan yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan atau perjanjian seperti tidak terpenuhinya suatu syarat keabsahan kontrak yang tidak sempurna, yaitu adalah manajemen risiko bank syariah. Yang saya jelaskan tadi adalah pengawasan bank syariah dan manajemen risiko bank syariah. Begitulah teman-teman, ini adalah suatu video untuk memenuhi tugas individu dosen mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, dosen Bu Niken Lestari, SEME. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.